Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, badan sehat, otak cerdas, iman kuat, MI Al-Kausar hebat-hebat, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita ucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini kita akan mempelajari poin tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam pekerjaan. Untuk selengkapnya, kita simak penjelasan selanjutnya. Berikut bunyi Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan mata rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, itu tadi bunyi Pancasila dan lambang-lambangnya. Berikutnya yaitu nilai-nilai Pancasila dalam pekerjaan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai dalam pekerjaan yang pertama, mempunyai rasa takut kepada Tuhan. Kita itu harus meyakini bahwa Tuhan itu melihat apa yang kita kerjakan. Jadi dengan meyakini tersebut, kita akan senantiasa berhati-hati ketika melakukan pekerjaan. Nilai yang kedua, mengutamakan kejujuran saat bekerja. Sudah sangat jelas sekali ya anak-anak, bahwa kita itu harus selalu berbuat jujur ketika melakukan suatu pekerjaan. Kemudian nilai ketiga, menerapkan prinsip bekerja adalah ibadah. Maksudnya adalah ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kita niati untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi dengan demikian kita akan selalu bahagia dan senantiasa bersyukur dengan keadaan yang kita alami. Kemudian nilai keempat, mempunyai sikap toleransi. Anak-anak tentunya sudah tahu ya, di negara kita ini banyak sekali agama. Jadi kita itu harus selalu menghormati dan menghargai terhadap orang yang berbeda agama dengan kita. Kita tidak boleh menghalang-halangi ibadahnya orang lain yang berbeda agama. Itu contohnya ya. Kemudian nilai yang kelima, memiliki sikap percaya diri. Maksudnya Tuhan itu menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita itu harus mensyukuri apa yang telah diberikan kepada kita. Itu tadi nilai-nilai dari pengamalan sila pertama ya anak-anak. Berikut ilustrasi dari pengamalan nilai-nilai Pancasila sila pertama. Anak-anak bisa memperhatikannya ya. Untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilainya, yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Dalam suatu pekerjaan, seorang atasan itu tidak boleh memandang rendah bawahannya. Berarti kita itu harus menghormati bawahan kita ya, ketika kita nanti sudah jadi atasan atau jadi bosnya begitu. Kemudian nilai yang kedua, saling menolong.
ketika kita dalam suatu pekerjaan itu sudah selesai, kemudian kita itu bisa dan mampu menyelesaikan pekerjaan, melihat orang lain itu belum selesai, kita harus menolong orang tersebut sehingga pekerjaan itu cepat selesai dan selesainya pun bersama-sama. Kemudian nilai yang ketiga, bersikap adil. Maksudnya di sini kita itu memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam suatu pekerjaan. Berarti kita tidak boleh membedakan jabatannya dari orang lain ya. Jadi itu kita harus sama, harus bersikap adil, tidak membeda-bedakan. Kemudian saling berbagi. Maksudnya di sini yaitu ketika seseorang itu memiliki kelebihan, maka kita harus berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang kita miliki. Kemudian nilai yang kelima, saling meminta maaf dan memaafkan. Seseorang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf. Dan jika ada orang lain yang meminta maaf kepada kita, kita harus memaafkan orang tersebut. Berikut ilustrasi dari pengamalan nilai-nilai Pancasila sila kedua. Untuk sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai sila ketiga yang dapat diterapkan dalam sebuah pekerjaan. Yang pertama, selalu menggunakan bahasa persatuan. Kita ketahui bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku dengan berbagai macam bahasa daerahnya. Akan tetapi ketika kita sudah dalam satu pekerjaan di mana terdiri dari berbagai suku karyawannya itu, maka dalam melakukan sebuah pekerjaannya itu kita harus menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, sehingga pekerjaan itu akan berjalan dengan lancar. Kemudian nilai yang kedua, memiliki semangat kerjasama dan saling mendukung. Maksudnya, setiap pekerjaan yang kita kerjakan itu memiliki kesulitan yang berbeda-beda. Jadi kita harus saling mendukung dengan teman kita yang mengalami kesulitan dan saling bekerja sama, memberikan motivasi dan semangat kepada teman kita, sehingga pekerjaan yang kita kerjakan itu akan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Berikut ilustrasi dari pengamalan nilai-nilai Pancasila sila ketiga. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan nilai-nilainya yang pertama, menerapkan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika kita dalam suatu pekerjaan itu menemui permasalahan, sebaiknya kita musyawarahkan bersama. Sehingga dalam musyawarah itu nanti akan ditemukan titik temunya, yaitu sebuah mufakat yang terbaik. Nah, karena tiap anggota itu mengutarakan pendapatnya. Kemudian nilai yang kedua, yaitu berani berpendapat. Ketika kita bermusyawarah, itu kita harus berani memberikan masukan dan usulan. Hal itu ditujukan agar masalah itu agar cepat, jelas, dan teratasi. Kemudian untuk nilai yang ketiga, menerima kekalahan dengan ikhlas. Jadi begini, ketika kita bermusyawarah itu, belum tentu apa yang kita usulkan itu akan diterima oleh anggota musyawarah yang lainnya. Jadi keputusan akhir itu kita harus kita terima dan kita ikhlas menjalankannya. Kemudian nilai yang keempat, bersikap terbuka. Jadi dalam musyawarah itu sebaiknya berani untuk mengungkapkan pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh rekan kerja dengan tujuan
permasalahan itu cepat terselesaikan. Kemudian untuk nilai yang kelima, bertanggung jawab melaksanakan mufakat. Nah, jadi hasil akhir dari musyawarah itu kita harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, dan senang hati. Itu tadi nilai-nilai sila keempat. Berikut ilustrasi dari penerapan nilai-nilai sila keempat dalam sebuah pekerjaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilainya yang pertama yaitu peduli. Maksudnya di sini yaitu seseorang itu harus bersikap peduli kepada semua rekan kerjanya, baik level yang tinggi maupun level yang rendah. Wujud dari peduli itu kita bisa dengan menanyakan kabar atau kondisi kesehatannya. Kemudian untuk nilai yang kedua yaitu adil. Maksudnya di sini seorang pemimpin itu hendaknya dapat memberikan tugas itu secara adil sesuai dengan kemampuan anak buahnya. Begitu ya, tidak boleh ada satu orang mendapatkan terlalu sedikit dan orang lain mendapatkan terlalu banyak. Itu tidak boleh. Jadi kita harus adil mendapatkan bagian yang sama. Kemudian nilai yang ketiga, memberikan penilaian yang tepat. Sebagai seorang pemimpin itu harus berani memberikan penilaian dengan tepat demi lancarnya pekerjaan. Begitu ya, itu tadi nilai-nilai dari pengamalan sila ke-5. Berikut ilustrasi dari pengamalan nilai sila ke-5. Jadi yang dicontreng itu berarti menunjukkan pengamalan sila ke-5. Kalau yang disilang berarti tidak menunjukkan nilai sila ke-5. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam pekerjaan. Untuk lebih memahami lagi, kerjakan, ayo jawab pada halaman 8 dan ayo lakukan pada halaman 9. Kerjakan pada buku paketnya masing-masing ya. Dan yang terpenting, kerjakan secara mandiri. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.